Mohon izin Bapak Penguji dan mohon izin Bapak Mentor. Peserta selanjutnya atas nama Ida Royulaini, Mbak Ida, untuk dapat mempresentasikan laporan aktualisasinya. Waktunya maksimal 15 menit ya, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Mareta Setio Herianto, SEMSI, Ibu Coach, Ibu Dwi Krisna Wirawati, serta Bapak Mentor, Bapak Sujimin, mohon izin untuk saya menyampaikan laporan aktualisasi saya. Izin saya screen ya. Saya membuatnya dalam PPT berbentuk video. Perkenalkan, saya Ida Royulaini, CPNS Kabupaten Sukoharjo, peserta Latsar CPNS nomor presensi 26, gelombang 8, angkatan 60, PPSDM Regional Yogyakarta, tahun 2021. Berikut laporan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Pemahaman Materi Pembelajaran Daring melalui media pembelajaran berbasis IT pada peserta didik kelas 4 SD Negeri Bekonang 2, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan aktualisasi saya laksanakan di SD Negeri Bekonang 2 yang terletak di Jalan Merak nomor 70 Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Latar belakang dari pemilihan judul adalah berdasarkan isu yang telah terpilih, yaitu peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran daring. Untuk tahapan kegiatan aktualisasi saya, yang pertama adalah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor terkait rencana aktualisasi yang akan dilakukan. Dalam kegiatan ini, mentor memberikan saran, arahan, serta persetujuan atas rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan sehingga dapat terlaksana dengan baik agar mampu menyelesaikan isu yang terjadi. Berikut bukti dari kegiatan satu saya. Kegiatan kedua saya adalah pembuatan lembar pemantauan peserta didik. Yang saya lakukan di sini, yang pertama adalah membuat rancangan lembar pemantauan menggunakan Microsoft Word dan memanfaatkan Google untuk pencarian referensi gambar dan desain. Kemudian dilanjutkan dengan mengkonsultasikan rancangan yang telah dibuat kepada mentor, kemudian mendapatkan arahan dari mentor. Selanjutnya, memperbaiki dan menyelesaikan desain dan rancangan, kemudian mencetak dan menjilid lembar pemantauan sehingga menjadi buku lembar pemantauan. Kegiatan ketiga saya adalah pembuatan video pembelajaran yang inovatif. Urutan kegiatannya, yang pertama adalah menyusun RPP yang sesuai dengan materi yang diajarkan, kemudian berkonsultasi dengan mentor, dan berikut adalah RPP yang telah jadi. Selanjutnya, saya merancang serta membuat video pembelajaran pada PowerPoint. Saya menggunakan PowerPoint untuk membuat slide-slide video, kemudian recording menggunakan PowerPoint. Dan setelah itu saya mengedit menggunakan Filmora untuk menambahi efek suara. Dan setelah jadi saya mengunggah ke YouTube agar peserta didik mudah untuk mengaksesnya. Berikut adalah link YouTube video pembelajaran saya. Dan untuk tampilannya seperti ini. Dan ini sampel dari video yang telah saya susun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini?
Harus tetap semangat belajar ya. Kegiatan keempat saya adalah pembuatan evaluasi pembelajaran dengan Google Form. Untuk urutan kegiatannya, yang pertama saya menyiapkan soal evaluasi yang sesuai dengan materi serta tujuan pembelajaran. Kemudian saya menuliskan pada Google Form. Berikut tampilannya seperti ini. Dan ini adalah link dari Google Form yang telah saya susun. Kegiatan kelima saya adalah melakukan sosialisasi program pembelajaran berbasis IT kepada orang tua peserta didik. Untuk urutan kegiatan ini, karena saya sosialisasi menggunakan video, yang pertama saya membuat slide sosialisasi pada PowerPoint, kemudian record menggunakan PowerPoint, dan editing menggunakan Filmora. Setelah video selesai editing, saya share ke YouTube. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi. Ini adalah link video sosialisasi saya. Dan sedikit cuplikan dari video saya. Berikut penjelasan dari video pembelajaran yang akan kita gunakan. Jadi, setelah menerima materi dari Bu Guru seperti ini, kemudian saya share link sosialisasi ke WA grup kelas, melakukan tanya jawab saran dan usulan, dan saya membagikan lembar pemantauan kepada peserta didik saat peserta didik pembelajaran tatap muka. Di sekolah kami, pembelajaran tatap muka belum dilakukan secara menyeluruh, jadi pembelajaran masih dilakukan dengan pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka yang digilir. Kegiatan keenam saya adalah melaksanakan pembelajaran daring dan evaluasi dengan Google Form. Urutan kegiatan saya yang pertama adalah membagikan link YouTube yang berisi video pembelajaran kepada peserta didik melalui WA Group, dan peserta didik berkomentar di kolom komentar yang berisi nomor absen dan nama peserta didik sebagai bukti bahwa sudah melihat video. Ini adalah screenshot saya share link evaluasi saya. Dan berikut adalah video pembelajaran saya yang ada di YouTube, dan peserta didik menuliskan nama serta nomor absen pada kolom komentar sebagai tanda bahwa mereka sudah melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selanjutnya adalah peserta didik mengisi lembar pemantauan. Ini adalah lembar pemantauan yang telah diisi oleh peserta didik dan ditandatangani oleh orang tua. Kemudian, peserta didik mengerjakan evaluasi pada Google Form, dan ini adalah hasil dari evaluasi yang telah dikerjakan. Dan ini nilai dari pekerjaan peserta didik. Pada akhir pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya mengadakan survei kepada orang tua peserta didik. Yang pertama, apakah video pembelajaran yang telah dibuat bermanfaat bagi peserta didik dalam memahami materi daring? Dan 100% mereka menyatakan ya. Yang kedua, apakah buku lembar pemantauan peserta didik membantu mempermudah orang tua memantau pembelajaran daring peserta didik? Dan 95,7% mereka menyatakan ya. Kemudian, bagaimana pendapat Anda dengan inovasi penggunaan video dan Google Form dalam pembelajaran daring? Dan 100% mereka menyatakan menarik.
Dan terakhir, apakah mengerjakan soal pada Google Form memudahkan peserta didik dalam mengerjakan tugas daring? Dan 100% menyatakan ya. Dan berikut adalah saran dari orang tua untuk guru. Kesimpulan dari kegiatan aktualisasi saya adalah 1. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN, kedudukan dan peran ASN di NKRI, kegiatan aktualisasi dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, hasil kegiatan aktualisasi yaitu lembar pemantauan peserta didik meningkatkan koordinasi guru dengan orang tua peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Yang ketiga, video pembelajaran yang inovatif dan menarik mampu meningkatkan pemahaman materi pembelajaran daring dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, berdasarkan hasil evaluasi melalui Google Form, terlihat peningkatan kedisiplinan peserta didik dalam mengerjakan evaluasi serta terlihat peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang kelima, inovasi ini mendapatkan respon yang baik dari peserta didik serta orang tua peserta didik. Saran yang akan saya sampaikan, yang pertama, dalam membuat suatu gagasan atau inovasi, hendaknya selalu mengedepankan koordinasi dengan pimpinan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai aneka. Yang kedua, berkaitan dengan karya yang dihasilkan, karya ini bisa digunakan sesuai dengan kondisi sekolah nantinya. Jika pada pembuatan karya saat ini dilatar belakangi pembelajaran daring karena adanya pandemi COVID-19, diharapkan karya hasil aktualisasi ini dapat dikembangkan serta disesuaikan dengan kondisi pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, bagi peserta didik serta orang tua peserta didik diharapkan untuk aktif dalam pembelajaran, baik pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka, agar pembelajaran dapat berjalan lancar serta tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam laporan aktualisasi saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Mbak Ida sudah mempresentasikan melalui video laporan aktualisasinya. Selamat datang Bapak Mentor, Bapak Sujimin. Monggo Bapak Sujimin selanjutnya dapat memberikan testimoni terhadap laporan aktualisasi ini. Monggo dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Menci, Bapak Menteri. Yang kedua, Ibu Koas, Ibu Dwi Krisna Wirawati, SIP MSI. Sebelum saya matur sepindah, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan sehingga sampai siang ini kita masih bisa melaksanakan simulasi atau seminar yang telah dirancang oleh ibu peserta yaitu Ibu Ida Yuliani dalam keadaan sehat, tidak ada keluaran suatu apapun. Bapak penguji yang saya hormati dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sesuai apa yang telah direncanakan oleh peserta koas ini Ibu Ida Yuliani, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan rancangan RPP, rancangan pembuatan video, dan rancangan pembuatan Google Form yang semuanya itu ditujukan kepada majunya dunia pendidikan. Terutama terkhusus di SD Negeri Bekunang 2
di dalam situasi yang pandemik seperti ini, apa yang telah dilaksanakan atau dirancang dari Ibu peserta sudah sesuai. Kemarin untuk konsultasi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan RPP dan pelaksanaannya serta keterkaitan dengan video sudah bagus. Mohon nanti untuk arahan yang lebih baik lagi, Bapak penguji, Bapak dan Ibu Koas, mudah-mudahan nanti untuk kedepannya Ibu Ida lebih maju, lebih lancar apa yang telah dirancang. Kemudian yang ketiga, memang untuk pelaksanaan PTM di SD Bekonang 2 saat ini baru 60%. Sehingga yang sebagian masih PJJ, yang sebagian sudah masuk, hanya saja untuk masuknya PTM siswa itu di gelombang. Dalam SD Bekonang 2 untuk PTM-nya itu 1 minggu 3 kali, sehingga Senin, Rabu, Jumat itu untuk kelas 1, 3, 5, dan Selasa, Kamis, Sabtu untuk kelas 2, 4, 6. Sehingga apa yang telah dirancang Ibu Ida Ruk Juliani itu sudah sesuai. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya mohon selaku mentor di SD Bekonang 2, mohon untuk arahan, bimbingan, serta didikan dari Ibu Koas serta Bapak penguji, Bapak Mareta Setio Herianto SE. Segala sesuatu pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan, sehingga mudah-mudahan nanti dari Ibu Koas serta Bapak penguji mohon untuk memberi maaf dan bisa menambah apa yang telah apa yang menjadi kekurangan tersebut. Mungkin Bapak penguji serta Ibu Koas kiranya demikian yang bisa saya berikan untuk arahan Ibu Ida. Mudah-mudahan nanti sampai sukses, sampai lolos. Terima kasih. Akhirul salam. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor atas testimoni yang sudah diberikan untuk Mbak Ida nggih, matur suwun sangat nggih Bapak Mentor. Baik, selanjutnya Bapak penguji dapat memberikan saran dan masukan, monggo dipersilakan. Terima kasih Ibu Dwi Krishna. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Coach dan selaku moderator Ibu Dwi Krishna Wirawati SIPM SI. Yang saya hormati Bapak Ujimin SPD selaku mentor, dan yang saya banggakan Ibu Ida Ruk Juliani SPD, peserta Laskar PDSDN Kemendagri Jogja, angkatan 60, nomor retensi 26. Tadi sudah dipaparkan secara baik dan paparannya sungguh sangat menarik sekali. Paparan dari Ibu Ida ini mengangkat tema atau isu peningkatan pemahaman materi pembelajaran daring melalui media pembelajaran berbasis IT pada peserta didik kelas 4 SDN Bekonang 02, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. SDN Bekonang itu di tengah kota ya Bu, atau di daerah agak jauh dari kota? Ke kota dekat, tapi belum termasuk kota. Gitu Pak. Artinya untuk infrastruktur penunjang IT itu tidak ada hambatannya? Tidak ada. Ibu, saya lihat ini sudah sesuai dengan semua yang dipaparkan pada saat rancangan ya. Sudah sesuai, semuanya sudah tercapai 100% kegiatannya. Kemudian hambatan-hambatan semuanya sudah ada solusinya, tidak ada kendala hambatan yang berarti ya. Semuanya sudah tercapai. Kami hanya memberikan sedikit penguatan kepada Ibu
terkait dengan hasil laporan aktualisasi ini. Laporan aktualisasi ini adalah sebuah proses akhir dari implementasi habituasi ya, proses habituasi. Ini gagasan ini sudah dituangkan semua dalam laporan aktualisasi, tapi seyogyanya saran kami untuk bisa dilanjutkan ke depan. Jangan hanya sampai selesai sampai di sini. Ini sesuai dengan tadi simpulan dari Ibu juga untuk dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi. Jika nanti sudah tatap muka, bisa disesuaikan kembali. Itu kami sangat mengapresiasi itu. Jadi, sangat luar biasa. Dukungan Bapak Mentor juga, Bapak Sujimin, mendukung Bu Ida ini luar biasa sampai dengan hari ini. Beliau memaparkan dengan cukup bagus, luar biasa gagasan-gagasannya. Dan ke depan juga tentunya Bapak Mentor masih diharapkan dukungannya terus untuk bisa mengembangkan inovasi yang sudah dirancang pada hari ini. Ya. Kalau bisa disesuaikan pada era nanti insya Allah kita normal kembali, tatap muka, pandemi sudah tidak ada, maka ini bisa menjadi salah satu inovasi unggulan ya. Dan tentunya harus juga menginternalisasikan nilai-nilai aneka yang sudah dipahami selama laksana. Jadi nilai-nilai aneka tetap harus diimplementasikan dalam semua aktivitas sebagai abdi negara. Dalam hal ini sebagai pelayan dasar pendidikan. Insya Allah di Kabupaten Sidoarjo bisa maju jika kita bisa tetap mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Ini roh dari sebuah perjalanan laksar sampai dengan hari ini. Terus ada catatan kecil, Ibu, terkait dengan redaksi ya, redaksi penyusunan LA hanya pada kolom saran. Saran tadi sudah disampaikan, sebenarnya sudah bagus, cuman saya ingin dipertajam lagi ya, dipertajam lagi saran untuk guru, poin yang pertama. Saran untuk siswanya, saran untuk sekolah, dan yang terakhir saran untuk peserta laksarnya. Jadi dituangkan di redaksinya sehingga enak nanti untuk membacanya itu. Kira-kira hanya seperti itu teman dari kami karena sudah cukup bagus semua nih. Saya apresiasi sekali dan saya ucapkan selamat dan sukses kepada Bu Ida Yulaini sudah menempuh perjalanan laksar dengan model virtual. Model virtual sampai dengan hari ini sukses dan insya Allah selesai dalam waktu dekat sampai nanti hasilnya insya Allah sukses, hasilnya baik, lulus dengan sempurna dan bisa diangkat PNS segera. Saya kira itu saja Ibu moderator. Waktu kembalikan kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Penguji atas penguatnya untuk Mbak Ida. Mbak Ida, monggo saran-saran yang baik, monggo untuk diterima Mbak Ida. Dan terima kasih kepada Bapak Mentor yang sudah hadir dan mendampingi. Selanjutnya Mbak Ida dapat menutup seminar laporan aktualisasi ini. Monggo dipersilakan. Mbak Ida.